Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu pagi tanggal 26 September 2021. Tetapi sebelum masuk ke dalam pelaksanaan ibadah, perlu kami sampaikan beberapa warta jemaat yang Bapak Ibu perlu ketahui. Yang pertama, besok pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021 pukul 17 di Kupang Dukuh, keluarga besar Bapak Slamet Pujianto kelompok 5 mengundang seluruh warga jemaat GKJ Ambarawa untuk hadir dalam biston peringatan 40 hari dipanggilnya Bapak Slamet Pujianto. Mohon dukungan, kehadiran dan doa dari seluruh warga jemaat dan Tuhan memberkati. Warta yang kedua, besok pada tanggal 3 Oktober akan dilayankan perjamuan kudus reguler sedunia di mana Ambarawa jam 7 pagi dan di Banyu-Biru dimulai jam 9 pagi. Untuk isi warta berikutnya, selanjutnya Bapak Ibu bisa simak di warta yang sudah disiapkan. Kita masuk saat ini sebentar. Jemaat kami untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam ibadah dengan tema Pujilah Dia yang telah menyelamatkan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 5, bait 1 dan 4. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan isi dunia sujud. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita sucikan berdasarkan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema pujilah Dia yang telah menyelamatkan. Penyelamatan Allah tidak hanya dalam jangka kekekalan, tapi penyelamatan Allah juga terjadi dalam keseharian hidup kita. Mari kita akui pemeliharaan dan cinta kasih-Nya yang ada di tengah-tengah kehidupan. Kita menggunakan bait yang kelima dan yang keenam. Tahtamu kekal teguh. Di mana kita akan bersama-sama membaca hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebagai bentuk pengakuan dosa-dosa kita, mari kita menyanyikan kidung penyesalan dosa, terambil dari kidung jemaat 25, Ya Allah di cahayamu. Ya Allahku di cahayamu tersingkap manusia
Kita akan menerima berita anugerah serta petunjuk baru, yang mana berita anugerah terambil dari Ester 7 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 10 dan juga pasal 9 ayat 20 sampai dengan 22. Berita anugerah terambil dari Ester 7 ayat 1 sampai 6, 9 sampai 10 dan pasal 9 ayat 20 sampai dengan 22 yang demikian. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester yang sang ratu. Pada hari kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapatkan kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara kebencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasveros pada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahunya itu, telah berdiri di dekat raja rumah Haman, 50 hasta tingginya, lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang sudah didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Dilanjut, pasal 9. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Kita lanjutkan dengan menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 20. Petunjuk hidup baru terambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 20. "Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang membuat
dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutup banyak dosa. Sebagai bentuk hati kita menerima berita tugas dan berita petunjuk baru, mari kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 372, Inginkan kau ikut Tuhan. Inginkah kau ikut Tuhan? Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan tanda rasa syukur kita, tanda kasih kita atas kasih penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Adapun sebagai dasar kita memberikan persembahan, kita ambil dari Mazmur 124. Yang demikian, firman dari Tuhan. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud.
Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Surga. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kehidupan kami ini. Sehingga ya Tuhan, melalui kesempatan yang baik ini, perkenankan kami untuk menunjukkan tanda rasa syukur kami, untuk menunjukkan tanda kami ingin melayani Tuhan. Kami mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini, Tuhan berkenan untuk memberkatinya.
sehingga berguna bagi pelayanan gereja kami ini. Sebentar kami akan menerima pelayanan firman. Kiranya Tuhan juga memampukan kami, sehingga kami semua bisa mendengar, menerima, merasa-rasakan, dan kemudian ya Tuhan, kami bisa belajar untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Demikian ya Tuhan, doa ini kami pinta melalui satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin.
Pujilah Dia yang telah menyelamatkan. Bapak Ibu, keempat bacaan kita ini fokus pada soal perlindungan yang diberikan oleh Allah. Yang juga berfokus pada penyelamatan. Ya, jadi tidak hanya perlindungan tapi penyelamatan sempurna. Itu bacaan demi bacaan yang kita terima semuanya menceritakan tentang perlindungan yang diberikan oleh Allah dan penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah. Dan Bapak Ibu, yang namanya karya Allah, baik perlindungan maupun penyelamatan, itu memiliki banyak bentuk, memiliki banyak cara. Jadi beragam. Kita tidak bisa membatasi, cara Tuhan melindungi itu seperti ini. Seperti itu saja, tidak. Menutup peluang cara Tuhan yang lain. Cara Tuhan melindungi dan menyelamatkan itu pakai cara agama tertentu saja. Bukan pakai cara agama yang lain. Atau kalau kita bicara penyembuhan. Penyembuhan itu harus pakai praktek penyembuhan seperti ini saja. Ternyata Bapak Ibu, dalam kenyataan, cara kerja Allah dalam menyembuhkan, dalam memberi perlindungan, dalam menyelamatkan, itu sangat variatif dan beragam. Ambil contoh, orang bisa sembuh karena doa misalnya. Tapi juga orang bisa sembuh karena pengobatan medis rasional. Tapi juga ada pengobatan melalui kemoterapi atau nyanyian-nyanyian tertentu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat keragaman dari cara Allah memberi perlindungan, cara Allah menyelamatkan, di sana kita bisa melihat yang penting dimanapun kesembuhan hadir, disitulah merupakan kehadiran Allah. Perlindungan hadir, disitulah kehadiran Allah. Penyelamatan hadir, disitulah kehadiran Allah. Sehingga kita bisa mengatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 terimplementasi dengan jelas. Bahwasanya kedatangan Tuhan Yesus itu agar semua orang, agar mereka memiliki hidup yang berkelimpahan. Jadi firman Tuhan Yesus ini nyata-nyata ketika Dia memberi perlindungan, memberikan penyembuhan dan penyelamatan dengan banyak cara. Sehingga banyak orang bisa merasakan kelimpahan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebagai contoh bacaan Ester tadi. Mungkin tidak ada laki-laki Israel satupun yang mampu membayangkan bahwasannya seorang gadis yang kurang berpengalaman seperti Ester ternyata dipakai oleh Allah agar Allah bisa melindungi, menyelamatkan bangsa Israel. Jadi dalam kitab Ester ini kita bisa melihat satu tokoh utama yang sebenarnya tidak terduga. Yang dia hadapi Perdana Menteri Haman. Jadi kita bisa melihat Ester berkolaborasi dengan Mordekai pamannya. Dan akhirnya mampu melepaskan rencana genosida, rencana pembunuhan atas seluruh bangsa Israel. Jadi Haman memiliki rencana akan melangsungkan sebuah fitnah untuk orang-orang Israel. Dengan maksud supaya orang Israel tidak lagi ada dalam kerajaan Ahasveros. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini kisah yang hebat. Ini adalah kisah yang luar biasa. Jadi saya katakan hebat, luar biasa karena mungkin seandainya tidak ada peristiwa Ester ini,
yang akhirnya diperingati dengan perayaan Purim, ya. Hari Raya Purim, hari pembebasan dari rencana genosida, maka kelangsungan bangsa Israel tentu tidak akan terjamin. Di sini jelas Allah membebaskan sebuah bangsa dengan seorang tokoh yang tidak terduga, seorang gadis muda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadi kita tidak boleh meremehkan ternyata Allah bisa memakai siapapun juga untuk menyelamatkan. Di sini menyelamatkan sebuah bangsa. Bapak Ibu, Mazmur 124 terutama ayat yang terakhir ini merefresh kembali, mengingatkan kita kembali akan dasar ibadah yang kita kerjakan. Votum. Pertolongan kita adalah ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang menjadi dasar kita beribadah, berbakti, bersyukur. Ini yang menjadi dasar di dalam kita mengabdi. Karena Allah menjadi sumber pertolongan kita. Jadi hidup orang percaya dilandasi pada votum, pada dasar merasakan dan mengakui pertolongan Tuhan. Dalam kasus Mazmur 124 itu menjadi suatu penggambaran variasi pertolongan dan penyelamatan Allah yang diakui dan dialami oleh bangsa Israel. Digambarkan tadi kita selamat dari air bah, kita selamat jiwa kita dari jerat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Mazmur 124 ini merupakan suatu pengakuan mendasar tentang perlindungan, pemeliharaan dan penyelamatan Allah. Nah, Bapak Ibu, itulah makanya Mazmur 124 ayat yang terakhir tadi selalu itu yang kita ingat. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, bacaan Yakobus dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai 20 tadi kita diajak untuk menyadari arti dari bagaimana kita bisa mengakses perlindungan, pemeliharaan, bahkan penyelamatan Allah. Yakobus berbicara dalam konteks jemaat. Yakobus menyebutkan apa yang disebut dengan kekuatan doa. Kekuatan doa yang mampu mengubah hidup. Ya, dalam bahasa Lugasnya, Yakobus menasehati pembacanya untuk berdoa dalam segala perkara, dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala musim. Dengan berdoa, setiap keadaan pikiran dan suasana hati kita ditenteramkan. Dalam berdoa, kita meyakini energi ilahi itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Dalam berdoa, depresi, ketakutan, keraguan-raguan bisa diatasi. Bahkan melalui doa itu punya efek pada cuaca. Yakobus mengingatkan seorang nabi yang pernah memanjatkan doa pada Tuhan agar datang hujan dan datang tidak hujan. Jadi sangat luar biasa. Doa diberikan sebagai akses kita terhadap energi ilahi. Doa membuat kehidupan kita damai sejahtera. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga dengan sesama kita. Jadi seolah-olah bersama-sama dengan
keyakinan Paulus, Yakobus menasehati kita, berdoalah tanpa henti. Berdoa tanpa henti seperti halnya ketika kita bernafas. Tidak ada hal yang terlarang untuk didoakan. Doa itu sungguh-sungguh akan mengubah sel jiwa kita. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi dorongan bagi kita. Kalau tadi ada proses penatua supaya mengurapi jemaat dengan minyak, itu lagi-lagi kepada keyakinan dari penatua. Apakah kita juga berkomitmen terhadap doa dan penyembuhan? Apakah dalam kehidupan bergereja dan berkeluarga kita yakin betul akses untuk menikmati pemeliharaan penyembuhan Allah bisa kita gapai lewat doa? Nah, ini menjadi pertanyaan. Bagaimana praktek doa kita masing-masing? Nah, mengapa Bapak Ibu tadi sampai luar biasa? Sampai doa seorang nabi bisa membuat hujan turun atau hujan tidak turun. Gagasan Yakobus ini Bapak Ibu, kalau kita analisis secara logik, kalau kita analisis secara rasional, itu ada istilah butterfly effect. Bapak Ibu, butterfly effect. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu lihat di Wikipedia, kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brasil secara teori ternyata dapat mengakibatkan tornado di Texas dalam beberapa bulan kemudian. Nah, seperti itu, gerakan kecil kepakan. Ya. Efeknya luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa buka yang disebut dengan butterfly effect. Jadi doa kita pada dasarnya menciptakan medan kekuatan positif yang dapat mengubah baik peristiwa dalam hati dan pikiran kita, baik fisik kita maupun relasi kita, bahkan secara politik negara. Makanya kita dalam doa syafaat selalu berdoa bagi bangsa dan negara. Karena kita yakin ada butterfly effect. Yang jelas doa mengubah kita. Membuat kita mampu terhubung terus peka terhadap kehadiran Allah. Jadi Yakobus ini mengingatkan kita untuk juga tidak gampang menghakimi orang berdosa di tengah-tengah kita. Tapi bagaimana justru membuat tobat orang berdosa. Merangkul orang yang terhilang. Merangkul orang yang hancur. Agar orang yang hilang dan hancur itu mengakui dosanya dan mendapatkan pemeliharaan dan cinta kasih Allah. Sementara itu Bapak Ibu dalam bacaan Injil Markus pasal 9, kalau kita lihat perikop di atasnya, konflik antara para murid. Sesama para murid mencari siapa yang terbesar. Lalu perikop yang kita baca hari ini, relasi tidak internal, tetapi eksternal. Ketika para murid mendapati ada orang yang bukan pengikut, memakai nama Tuhan Yesus untuk mampu menyembuhkan, mengusir setan. Lalu Tuhan Yesus dengan bijak, siapa yang tidak melawan kita itu adalah teman kita. Siapa yang memberi air minum kepada kita yang pengikut Kristus, dikatakan tadi pahalanya tidak akan hilang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Markus 9 ini mengingatkan supaya kita memperluas, tidak hanya membatasi ruang lingkup pemeliharaan, penyembuhan dan penyelamatan Allah.
ini menjadi inspirasi supaya kita mampu hidup di tengah-tengah komunitas. Baik komunitas internal maupun komunitas eksternal. Jadi rupanya para murid pada waktu itu mungkin sudah merasa, wah, saya pemilik, saya memiliki akses untuk penyembuhan, untuk pemeliharaan, untuk penyelamatan Allah. Dan mereka merasa satu-satunya yang paling berhak. Sehingga ketika terjadi penyembuhan, terjadi pemeliharaan, terjadi penyelamatan, seolah-olah orang tersebut kita katakan tidak layak untuk melakukan itu. Jadi kelihatannya para murid cukup puas dengan diri mereka sendiri dan menutup orang lain, membungkam pelayanan penyembuhan yang dilakukan oleh orang lain. Makanya mereka tentunya sangat terkejut ketika Yesus menegur mereka karena kesempitan pemahaman mereka tersebut. Dan karena kesempitan pemahaman itu, maka terjadilah penyesatan, Bapak Ibu. Penyesatan terjadi karena sempitnya pemahaman. Karena kita seringkali membungkus akses berkat itu hanya untuk diri kita. Ya, kita mengajarkan eksklusivisme. Kita lupa kalau pemeliharaan Allah, penyembuhan Allah, penyelamatan Allah itu tadi bisa berbagai macam cara. Jadi Yesus tidak sempit dalam perspektif. Penyembuhan yang mungkin tidak pakai nama Tuhan Yesus, tapi di sana pada dasarnya mempromosikan kesehatan, mempromosikan hidup berkelimpahan sebagaimana yang dikatakan, difirmankan oleh Tuhan Yesus tadi. Jadi siapapun juga yang mempromosikan hidup berkelimpahan, dia dipakai oleh Allah. Jadi kesembuhan juga bisa kita lihat, kita temukan di luar gereja juga. Nah, ini Bapak Ibu, jadi penyesatan ternyata terkait dengan kesempitan pemahaman. Oleh karena itu, kalau tanganmu membuat engkau sesat, penggallah. Kalau kakimu membuat engkau sesat, penggallah. Kalau matamu membuat engkau sesat, cungkillah. Betapa luar biasanya efek dari perspektif yang sempit yang dimiliki oleh para murid. Jadi dalam terang kitab suci yang kita terima pada minggu ini, kita dapat menegaskan kembali sentuhan perlindungan Allah, pemeliharaan Allah, penyembuhan Allah, keselamatan Allah itu ada atas nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita juga diminta untuk mengakui itu seperti pemazmur. Kita juga diminta untuk bersyukur. Makanya tema kita, pujilah penyelamatan Allah. Kita layak untuk memuliakan penyelamatannya. Dan itulah yang menjadi dasar di dalam kita meneruskan penyelamatan Allah di dunia ini. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita sempurnakan doa-doa kita di sepanjang ibadah ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan menggunakan Kidung Jemaat 314. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat yang terkasih, bersama umat percaya di seluruh penjuru bumi, mari kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah kita akhiri dengan nyanyian penutup, Kidung Jemaat 314, bait yang ketiga, Sion pengantenmu dekat.